Orang yang menyambungkan silaturahim, ukhuwah Islamiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Riwayat Bukhari. Siapa yang ingin dicinta oleh Allah sehingga Allah melapangkan rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, falyasil rahimahu, maka jangan sampai putus silaturahim, hendaklah menyambung silaturahim itu. Kalau kau tak bisa datang karena berjarak jauh, ongkosnya mahal, bukalah HP, tulislah WA, kirimkan pesan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menggunakan voice suara kita. Hari ini hari raya, maafkan saya sekeluarga tidak bisa ketemu, saya tidak bisa pulang. Mohon kiranya dilepaskan ikatan yang membelenggu hati. Maafkan saya lahir dan batin. Sungguh bila hati ini mendapatkan maaf darimu, lapang hatiku. Tapi bila tidak memaafkan, kiranya sempit hidupku, susah perjalananku. Tolong maafkan ya, maafkan hatiku, maafkan kesalahanku darimu. Diucapkan dengan lisan kita, menggunakan rekaman voice, atau juga dikirim video kita meminta maaf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajab yang paling cepat dikabulkan Allah. Masya Allah. Ajab yang paling cepat diturunkan Allah, yaitu orang terhadap orang yang memutuskan silaturahmi. Nauzubillah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rasulullah bersabda, kalau penduduk bumi ini menyambungkan silaturahim, ada kasih sayang di tengah-tengah mereka, maka Allah dan penduduk langit akan mencurahkan rahmat kasih sayang. Jadi kemudahan akan kita dapat, kebaikan akan kita rasakan. Ada 3 tipe manusia. Yang pertama ada disebut dengan al-wasil. Yang kedua ada yang disebut dengan al-mukafi. Yang ketiga ada yang disebut dengan al-qati. 3 tipe manusia. Yang pertama al-wasil. Al-wasil ini orang yang selalu berusaha menyambungkan silaturahim kepada siapapun mereka, baik mereka yang baik kepada dirinya maupun kepada mereka yang tidak baik dengan dirinya. Dia terus berusaha untuk berbuat baik dan membaiki kehidupan, tidak terbelenggu dengan kebaikan mereka, tidak terbelenggu dengan ketidakbaikan mereka. Orang yang baik dia baikin lebih baik, dengan orang yang tidak baik tetap dia berbuat baik. Walaupun orang itu tetap begitu, dia tetap baik sama dia. Itu namanya al-wasil. Susah ini Pak. Tipe-tipe ini bisa baik kepada orang yang baik, tetap dia bisa berbuat baik selalu sekalipun dia tidak baik. Yang kedua al-mukafi. Al-mukafi ini orang yang baru bisa baik kalau dibaikin. Kalau nggak dibaikin dia nggak bisa baik. Kalau ditanya jawab, nggak ditanya nggak ngomong. Gitu kan? Makanya kadang-kadang kita ini bisa senyum kepada orang yang senyum, nggak bisa senyum sama orang yang nggak senyum. Kita ini bisa baik hanya kepada orang baik, tapi nggak bisa baik kepada orang yang tidak baik. Ini namanya al-mukafi. Kita ini kan kalau punya rezeki ya antar-antar tetangga, kadang milih-milih. Nih tetangga bisa biasa antar-antar ke kita, itu yang kita anteri. Tapi kalau tetangganya pelit, enggak kita anteri juga. Podok pelit ikut-ikutan pelit. Itu namanya al-mukafi. Al-mukafi. Padahal Allah itu memberi makan kepada siapapun. Allah itu memberi rezeki kepada orang yang baik, sekalipun kepada orang yang tidak baik. Itu Gusti Allah.
Kan gitu. Allah itu tetap memberikan kebaikan kepada orang yang iman kepada Allah, dan Allah tetap memberikan kebaikan kepada orang yang tidak iman kepada Allah sekalipun. Itu sifat Allah. Allah itu al-wasil. Jadi jangan al-mukafi. Masya Allah. Kalau Allah itu al-mukafi, kita sudah lama mati, Pak. Bapak ini menjadi seperti sekarang ini, apakah semua tergantung doa? Enggak. Bahkan mungkin Bapak tadi malam juga lupa berdoa kalau hari ini minta hidup lagi. Tahu-tahu bisa hidup. Mungkin Bapak Ibu kemarin lupa minta sehat, doa ke Allah. Tahu-tahu bangun tidur masih sehat. Itu al-wasil, itu Allah yang memberi. Allah itu memberi kepada orang yang berdoa, juga kepada orang yang tidak berdoa. Memberi kebaikan. Nah, al-mukafi itu hanya bisa baik kepada orang baik tok. Tapi dia sama sekali tidak bisa berbuat kebaikan kepada orang yang tidak baik. Yang ketiga, al-qati. Al-qati ini malah nemen. Dibaikin nggak dibaikin pancet elek. Ada nggak dalam kehidupan? Ada. Dibaikin ya tetap gitu, dibiarin ya tetap gitu, sakarepe. Seolah-olah hidup ini milik dunia ini miliknya sendiri, tidak butuh orang seolah-olah. Nemen nih. Jangan sampai kita tergolong orang yang al-qati, al-mukafi, jangan sampai. Jadilah kita al-wasil. Itulah umat Rasulullah SAW. Maka dalam hidup ini memang ujian, Pak. Untuk berbuat baik itu kita butuh respon baik. Untuk berbuat baik ini kita butuh respon baik. Tapi sadarilah, ketika kita berbuat baik, kita berperan sebagai tipe al-wasil. Maka sadarkan dalam diri kita, saya berbuat baik ini pasti ada orang yang menerima baik, dan pasti ada orang yang cuek, pasti ada orang yang tidak terima, dan pasti ada orang yang tidak suka bahkan memusuhi saya. Itu harus diresapkan dalam diri. Supaya apa? Saya tetap untuk berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak gila hormat, tidak gila jawaban dari orang. Kalau yang kita harapkan sudah angan-angan, saya akan berbuat baik, angan-angan akan diterima kebaikannya, itu angan-angan. Ternyata begitu berbuat baik, tidak ada respon dari orang, kecewa berat, Pak. Sakit kita. Maka dalam forum silaturahim yang digelar dimanapun, sebenarnya bagaimana setiap orang mampu untuk melepaskan ikatan dalam dirinya, segala apa benang yang kusut bisa terurai, belenggu kebekuan bisa mencair, sehingga silaturahim bisa terjalin. Maka ungkapan dalam diri, tolong maafkan saya, dan semua kesalahan orang yang menyakiti kepada saya maafkan semuanya. Itulah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.